Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ibu bilang, gimana kabarnya anak-anak? Anak-anak jawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini ada yang tahu nggak mau membahas apa? Pada pembelajaran hari ini akan membahas sistem pencernaan manusia. Sebelum memasuki materi, Ibu sebutkan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran yang pertama itu mampu menunjukkan nama organ pada pencernaan manusia. Yang kedua, mampu menyebutkan organ pencernaan manusia secara berurutan. Dan yang ketiga itu mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan makanan pada manusia. Apa sih pengertian dari sistem pencernaan manusia itu? Sistem pencernaan manusia itu adalah rangkaian jaringan organ yang mempunyai fungsi untuk mencerna makanan. Nantinya makanan tersebut akan diproses secara mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan terdiri atas pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pengertian dari pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan mekanik terjadi di rongga mulut, yaitu penghancuran makanan oleh gigi yang dibantu lidah. Dan yang kedua itu pengertian dari pencernaan secara kimiawi. Pencernaan kimiawi terjadi di dalam rongga mulut, usus, dan lambung dengan bantuan enzim. Enzim adalah suatu zat kimia yang membantu proses pencernaan. Proses pencernaan makanan dalam tubuh kita itu terjadi di dalam alat pencernaan. Alat pencernaan pada manusia terdiri atas rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Alat pencernaan manusia itu yang pertama rongga mulut. Proses pencernaan pertama kali terjadi di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut makanan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi dibantu oleh lidah. Dalam rongga mulut juga ada enzim yang membantu pencernaan yaitu enzim amilase. Yang kedua itu kerongkongan. Setelah dicerna di dalam mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Makanan didorong oleh otot kerongkongan menuju lambung. Gerakan otot ini disebut gerak peristaltik. Gerak peristaltik inilah yang menyebabkan makanan terdorong hingga masuk ke lambung. Di pangkal leher terdapat dua saluran yaitu batang tenggorok dan kerongkongan. Batang tenggorok merupakan saluran pernafasan, sedangkan kerongkongan merupakan saluran makanan. Kedua saluran ini dipisahkan oleh sebuah katup. Yang ketiga itu lambung. Dari kerongkongan makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim yang disebut pepsin. Pepsin berperan mengubah protein menjadi pepton. Dan yang keempat itu usus halus. Usus halus merupakan tempat pencernaan dari penyerapan nutrisi. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap.
Di dalam usus halus terdapat dua proses pencernaan, yaitu pencernaan secara kimiawi dan proses penyerapan sari makanan. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim seperti enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Dan selanjutnya itu usus besar. Setelah melewati usus halus, sisa makanan masuk ke usus besar. Usus besar terbagi atas usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Di dalam usus besar, sisa makanan mengalami pembusukan. Pembusukan ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Air dan garam mineral dari sisa makanan tersebut akan diserap oleh usus kembali. Setelah itu, sisa makanan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk tinja. Selanjutnya itu fungsi organ pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, fungsi dari mulut. Fungsinya melumat makanan dengan bantuan lidah, gigi, air liur, dan enzim amilase. Yang kedua, kerongkongan. Fungsinya sebagai saluran penghubung antara mulut dan lambung. Lambung fungsinya mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik dibantu oleh gerakan otot dinding lambung. Secara kimiawi dibantu oleh enzim. Dan yang keempat, usus halus. Fungsinya mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Dan yang kelima, usus besar. Fungsinya menyerap air dan garam-garaman. Dan yang terakhir itu anus. Fungsinya anus yaitu tempat keluarnya sisa-sisa makanan. Selanjutnya, ayo tonton video tentang sistem pencernaan pada manusia. Dan diperhatikan ya. Hai teman-teman. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm.
Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang tertata, apabila ada tutur yang kurang teratur, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.